Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kalian adalah saudaraku seiman. Dan juga ada yang tak terlupakan, dia juga masih saudaraku, yaitu orang-orang yang beragama Hindu, Buddha, dan Nasrani. Namun kita belum seiman. Tapi selaku sebagai saudara tidak akan ingin mencelakakan saudaranya yang lain. Jikalau kita telah memiliki keimanan dan dapat berperilaku yang menimbulkan keselamatan, kita melihat ada saudara kita yang belum seiman dengan kita dan berperilaku menimbulkan kemudaratan, padahal ia sendiri tidak ingin kemudaratan itu. Kemudaratan itu ia dapat karena batas akal pikir dan batas daripada perasaan dalam mensikapi hidup ini. Maka sikap yang baik adalah sikap yang telah dituntunkan oleh Tuhan kita. Bagi saya sebagai orang mukmin, Tuhan saya adalah Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyu yang dapat menyelamatkan, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad adalah orang yang disiapkan Allah untuk menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah sendiri dikatakan Al-Quran itu adalah suatu kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Bunyi ayat itu, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saudaraku seiman dan yang belum seiman, mudah-mudahan Allah selalu berikan kasih sayang kepada kalian dalam bentuk perbaikan iman dan ketebalan iman. Saya buat video ini, kalau Allah tidak karena Allah, maka belum tentu rasanya akan secepat ini saya membuatnya. Karena di saat-saat manusia penuh dengan pada ketakutan ini, mereka berdoa, memang dia berdoa, tetapi yang terjadi masih tetap terjadi. Karena apa? Karena nilai pengetahuan dia belum sampai pada apa yang dimaksud oleh Allah. Sehingga bagi orang-orang awam pun akan cenderung terjebur pada kesesatan, sedangkan ia sendiri tidak akan ingin sesat. Namun karena tiada pertolongan yang kita berikan kepadanya sebagai bentuk hablum minan nas,
untuk menunjukkan bahwa kita melakukan hablum minallah, yaitu saling menasehati. Nasihat pun tidak sembarang nasihat, karena kalau nasihat sembarang nasihat, maka yang ada hanya kerugian. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Di sini memakai illa, itu kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Kita mencari nama, mencari popularitas, mencari harta, itu suatu kerugian yang nyata. Jadi siapakah yang tidak merugi itu? Yang tidak merugi itu ialah orang-orang yang beramal kebajikan, berwasiat pada kebenaran, dan berwasiat pada kesabaran. Yang membuat masalah menjadi rumit secara akal pikir keduniaan dan ilmu keduniaan, yang terjadi adalah yang dinamakan pandemi COVID-19. Saudaraku yang seiman dan yang tidak seiman, semoga Allah selalu memperbaiki iman kita dan menebalkannya hingga menuju ketakwaan secara sempurna. Selamatnya kita di dunia ini untuk sampai ke akhirat, itu semua karena berita. Celakanya di dunia kita hidup di dunia ini sampai akhirat, itu pun karena berita. Jadi di sini termasuk dari realisasi dari jiwa saya. Kalaulah tidak karena Allah, mungkin belum waktunya saya untuk berucap ini. Karena bagi kalian semua, kalian tidak mengetahui siapakah saya. Karena saya bukan siapa-siapa bagi kalian semua, kecuali saya tahu kalian siapa. Bagi orang-orang yang beriman dan berwa'amilus salihat, kalian adalah saudara-saudaraku seiman. Dan bagi kaum Hindu, Buddha, dan Nasrani, kalian juga saudaraku, tapi belum seiman dengan saya. Semoga Allah tetap memberi rahmat kepada manusia. Jangan diantara kita mengkafir-kafirkan seseorang, sedangkan orang yang kita kafirkan itu dia tidak tahu tentang ilmu keimanan, tapi dia ingin punya ilmu keimanan. Bukan tidak mungkin orang yang kita kafirkan nanti Allah beri keimanan yang lebih tebal daripada kita. Sekali-kali kita harus berucap na'udzubillahi min dzalik, agar kita selamat dari apa yang kita persangkakan untuk diri kita. Pandemi COVID yang disebut corona, kalau kita salah ucap, maka yang terjadi adalah petaka. Kita sebagai umat mukmin
Kita menunjang umat lain pun untuk mendapat keselamatan, agama lain pun untuk mendapat keselamatan. Karena agama yang keluar sebelum agama Islam itu adalah agama yang dibenarkan oleh Islam bahwa dia pernah ada, dan kita mengimani. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itulah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah. Inilah kitab yang tiada keraguan, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa Allah menurunkan agama sebelum dan sesudah Islam itu, dan pada hari akhirat kita meyakininya. Tentang ketakutan daripada pandemi corona ini, itu Allah sudah kasih tahu. Apakah corona itu ada? Ya, bagi saya menjawab dengan keimanan kepada Allah pada waktunya dan tidak bisa terelak lagi adalah ada. Namun kebenarannya apakah ada? Ditilik dari segi pengetahuan, kita sebagai manusia tak luput daripada kesalahan. Kebenaran adalah datangnya dari Allah. Maka kita di sini cuma meyakini bahwa COVID-19 itu ada dalam ilmunya manusia. Bagi seorang hamba, khususnya mukmin sejati, tidak ada suatu permasalahan yang pelik di dunia untuk menuju akhirat yang tidak akan terselesaikan. Dikarenakan dia mengetahui ada Allah di sisinya, ada Rasulullah di sisinya. Jadi kita kalau dalam berjalan hidup untuk menjalani hidup di dunia kembali pada kampung akhirat nanti, pastilah sangat tersesat tanpa pertolongan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan kita tidak mungkin sampai keselamatan akhirat kita temui. Dengan jabatan kita tidak sampai. Dengan kecantikan rupawan kita tidak sampai. Yang sampai menjadikan kita selamat pada kampung akhirat adalah pertolongan Allah dan pengampunannya. Jika kita merasa pelik dengan hidup di dunia ini karena suatu berita yang kita tekuni dan kita jalani, maka hasilnya kita akan berada pada kesesatan. Ketika dalam kesesatan itu akan tampak ketika benar-benar kita sudah sampai pada tujuan. Selagi kita masih berpikir, kita masih diberi hidup, dan dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah, maka kita masih punya harapan untuk hidup nyaman di dunia, selamat dan di akhirat.
yaitu dengan berpegang teguh kepada dinul Islam, agama yang Allah turunkan, yang tiada keraguan sedikit pun di dalam. Tentang pandemi COVID-19 tadi saya katakan, kalau mukmin bisa mengungkapkan secara jawaban untuk kebutuhan kepada manusia dan kebutuhan untuk pertanggungjawabannya kepada Allah. Memang saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau ketika Allah menitipkan sesuatu itu kepada saya, maka hati, bibir, raut mimik muka saya yang akan mengatakan ini semua. Jika Allah kehendaki. Sebagai rasa sedih saya kepada saudara-saudara saya yang beriman, yang seiman, dan yang belum seiman, maka saya ingin mengatakan, ketika kita mengetahui bahwa perjalanan kita akan menempuh kesesatan untuk kembali ke dalam kampung akhirat, maka kita sudah merasakan bahwa kesesatan itu mulai kita rasakan. Ketika jalan kesesatan itu kita rasakan, maka sebaiknya kita mundur sebelum kita maju terus sampai tujuan tapi celaka. Kita mundur dengan tujuan melakukan setar ulang dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu bersifat suatu cahaya. Pengetahuan dengan iman itu adalah nur. Nurun ala nurin. Jadi cahaya di atas cahaya. Tidak ada yang tidak bisa terjawab oleh cahaya nur ilahi. Dari mana kita mendapatkan nur ilahi? Satu, takut. Takutlah kita kepada Allah. Takut kepada Allah yaitu khauf. Bukan takut sembarang takut. Kita harus raja kepada Allah, yaitu harap. Bukan harap sembarang harap, yaitu harap yang disertai dengan ilmu, takut yang disertai ilmu. Jadi sebenarnya kita kaji COVID-19 karena munculnya virus, yaitu virus SARS-CoV, muncul di tahun 19, maka dinamakan 19, yang dikatakan berasal dari negeri Wuhan, yaitu negara Cina. Itu berita manusia. Bagi orang mukmin tetap berpegang kepada berita Allah, yaitu dinul Islam. Kebenaran seseorang ketika dia menyampaikan dinul Islam, kita harus telaah bagaimana cara penyampaian orang itu menyampaikannya kepada kita. Apakah memakai nurani? Adakah memakai akal? Ilmu syariat Islam itu akan terlihat benar ketika kita dapat melihat dari sifat-sifat ilmu itu, kita cerna. Satu, bisa diterima menurut akal kita dari ucapan itu. Itu dalilnya akli. Bisa diterima untuk melihat berita itu dengan nalar kita, nalar perasaan kita. Tadi nalar pikiran, sekarang nalar perasaan. Maka dalil itu adalah nakli. Ketika seseorang membawa berita, maka
kita tanyakan kejelasan tentang berita itu sampai tuntas. Jangan kita tidak bertanya. Kalau belum tuntas, kita harus berpikir, apakah berita itu yang dibawa. Jangan sampai kan nanti kita mencelakakan orang. Dan untuk mengetahui kebenaran seseorang di dalam bernasihat, sebaik-baik nasihat apapun dari ulah perilaku dan perkataan, kalau dia termasuk sandarannya dan Al-Quran, maka tidak ada yang bisa dibantah. Kebenarannya akan terlihat oleh akal kita dan perasaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang mengatakan tentang wabah akhir zaman, yaitu al-wahnu. Di sini bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha. Faqala qailum wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kasir walakinnakum kusa'u wa kusa'i sayili wala yanza'anna Allahu min suduri uduwikum mahabah minkum wala yakzifanna Allahu fi qulubikum kulubikum al-wahn. Faqala qa'ilu ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi Rasulullah alaihi wasallam bersabda atau berkata, hampir-hampir bangsa memperebutkan kalian, umat Islam, layaknya makanan di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Jadi pada hari ini adalah akhir zaman. Al-wahn kalau dari COVID itu turun di Wuhan. Kalau ketakutan cinta dunia, takut mati, itu namanya al-wahnu. Jadi kita terombang-ambing diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, bagai memperebutkan makanan atau hidangan dalam mangkuk. Pada saat itu ada yang bertanya, apakah karena kita sedikit? Tidak, bahkan kalian jumlahnya besar, mayoritas. Sekarang yang menjadi mayoritas beragama Islam di bumi ini satu-satunya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia begitu diperebutkan? Karena dia tahu kebenaran itu akan muncul dari dinul Islam. Karena penduduk bumi tahu negara superpower itu siapa, yang mengaku superpower di bumi ini. Dia pun mengetahui
bahwa superpower itu adalah Indonesia. Kenapa kita bilang Indonesia? Karena mayoritas mukmin itu ada di negeri ini. Namun pada saat ini keadaan kita sedang tiada berdaya. Karena apa? Itu karena kita itu mayoritas, tapi kadar iman kita bukan iman dengan pengetahuan, bukan iman Islam yang menjadi kita menjadi ihsan. Ketika kita mengalami iman, ketika kita menjalani Islam untuk dijadikan iman kita, maka akan berbuah. Buahnya itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah suatu keadaan manusia yang menjadi baik. Dia tulus hidup karena Allah, karena aturan dari Allah sudah sempurna dan dia tidak mau melewatkannya. Jadi kita sadar bahwa kita ini sekarang diserang rasa takut dan takut mati, al-wahnu. Takut mati, takut cinta harta, cinta kemuliaan, cinta ingin dipuji, dan itu. Dan musuh, kenapa kita bisa jadi begini? Ini sengaja Allah cabut rasa takut musuh untuk merendahkan kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir dengan keadaan terjepit ini. Berpikir bahwa Allah penolong kita. Maka dari itu mulailah. Jangan kau tinggalkan Al-Quran itu. Kalian sholat, bacalah bacaan sholat itu dengan mengerti maknanya. Sehingga Anda bisa khusyuk. Kita sudah sesat, maka kita mulai ulang start perjalanan kita. Di dunia ini, untuk pulang ke akhirat, petunjuk terakhir yang akan membawa selamat adalah Al-Quran. Jadi kembalilah kepada Al-Quran. Yang sudah tua pun bisa membaca Al-Quran, maka belajar lagi. Tidak ada salah. Kita ulang dari mulai setar pertama. Dan kita juga harus mengetahui titik batas akhir dari Al-Quran itu. Di manakah titik setar awalnya dan di manakah titik akhirnya? Dengan mengetahui surat dari Al-Quran yang dikeluarkan pertama kali dan Anda kaji, Anda simak, Anda pikirkan, Anda pahami, hati kalian ingin kembali seutuhnya kepada dinul Islam yang diberikan Allah sendiri, untuk kita semua. Jadi kita simak, kita mulai setar awal perjalanan kita untuk melihat surat atau ayat yang pertama turun di Al-Quran. Namun kita baca sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikan ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Tuhan kita yang menciptakan itu. Cipta itu adalah pencipta itu Al-Khaliq. Jadi kita baca dengan nama dia. Kita lanjut.
Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan qalam. Annamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita buka ayat 1 sampai 5 dulu. Di sini bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yaitu menciptakan kita ini, manusia ini, dari segumpal darah. Jadi bacalah dengan nama Tuhan kita yang maha pemurah, yang mengajarkan kita dengan qalam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau ada manusia yang kepintarannya atau pengetahuannya melampaui batas daripada daya pikir manusia, itulah Allah sudah berbuat untuk dia. Di dalam memimpin negara ini tiada kesulitan untuk menjalankannya kalau kita tidak membuat undang-undang atau aturan yang menurut kemauan kita dan akal tipu akal kita. Karena di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menyembahku. Menyembahnya dengan cara bagaimana? Dengan aturan yang telah ditetapkan pada Al-Quran, dalam Al-Quran, dan dipercontohkan oleh perilaku Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan sebagai hadis. Tidak ada kecelakaan bagi kita, tidak ada kerugian bagi kita untuk menjalankan dinul Islam secara kafah. Kalau Anda sekarang merasa bodoh dan tersesat, akui sajalah. Namun Anda jangan mau bodoh dan tersesat. Mintalah kepada Allah. Allah itu bukan sesuatu yang jauh. Allah saja bukan sesuatu yang jauh, apalagi malaikat setan. Malaikat setan manusia bukan sesuatu yang jauh, karena Allah tidak jauh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarsudun. Wahai Muhammad, jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dari surat ini dekat, tapi dekat bagaimana? Dengan pengetahuan. Kalau belum tahu ya nggak mungkin kita mengatakan dekat. Di situ Allah berpesan, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Taati aku. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi semua kalau Al-Quran itu Anda tahu, Anda tidak butuh berita dari manusia kecuali memberitakan tentang Al-Quran. Karena semua kunci hidup sudah ada di situ. Tentang penyakit, bagi saya tidak ada penyakit. Miskin, bukan. Allah sangat mudah membuat saya menjadi orang kaya. Namun kekayaan hidup saya tidak ambil. Saya takut anak-anak keturunan saya
mencelakakan harta itu mengakibatkan saya dapat komisi dosa. Dari mana saya bilang tidak mungkin saya akan menjadi orang yang kaya raya? Allah berjanji akan kutitipkan suatu perbendaharaan bumi dunia ini kepada mukmin yang ihsan, tulus kepadanya, kepada Allah. Ilmu kesehatan tidak ada yang meragukan bagi saya. Manusia berilmu, tidak masalah itu urusan dia. Apakah saya butuh dokter? Tidak untuk saya. Kok berani? Tentu berani. Karena takut hanyalah kepada Allah. Kenapa sudah tidak butuh dokter? Karena ucapan saya dari hati saya. Ucapan apa itu? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Waktu saya belum tahu tempat bergantung, segala apa yang ada di dunia ini jadi gantungan buat saya, namun menceburkan saya dalam ketidakpengetahuan. Tentang kesehatan, Anda tidak takut, tidak membutuhkan dokter. Dokter sendiri tidak butuhkan. Itu dalam iman karena aku mengatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi saya tidak menggantungkan pada yang lain. Kenapa Anda tidak takut sakit? Karena takutku, khaufku kepada Allah, harapku, rajaku kepada Allah. Dengan apa? Dengan pengetahuan Allah yang janjikan. Kok bisa begitu? Al-Quran jangan dilupakan. Kalau saya katakan buka Al-Quran, maka akan terbuka semua Al-Quran. Cuman mana bisa kita memvisualisasi Al-Quran itu kepada suatu pandangan hanya 1 detik. Tapi kalau untuk dirasa 1 detik seluruh Al-Quran terlihat. Ketika akan dibicarakan hanya berjalan sehuruf-sehuruf. Dari mana keyakinan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah? Bukankah kamu dahulunya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu dimatikan kembali, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah, tapi kita buta mata, buta hati, tuli telinga, tuli perasaan kita. Sangat merugi. Di dalam Al-Quran yang sangat menjanjikan ilmu pengetahuan, ketika Allah berkata, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin," itu menjanjikan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu pun menjanjikan. Dan ada janji yang paling besar. Janji yang paling besar ya tadi di surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada janji yang lain lagi yang akan menjadikan ilmu manusia akan melampaui pengetahuan manusia secara akal pikir. Ar-Rahman Anamal Quran khalaqal insan anamahul bayan. Anamahul bayan, inilah yang menjanjikan ilmu. Allah yang memasukkan. Makanya kita cuma dituntut untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan
suatu panggilan Allah kepada kita manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak muluk-muluk. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Maka cara menyembahnya inilah yang harus kita pelajari. Kita lanjutkan tentang ketakutan pada pandemi COVID-19 ini. Semoga selanjutnya dengan iman Islam Anda tidak takut lagi. Saya lanjutkan tadi kita selesai pada ayat 5. Sekarang kita lanjutkan sampai habis dan simak artinya juga. Karena innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aitan ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Abdan iza shalla, seorang hamba itu melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana anal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang saat itu berada di atas kebenaran petunjuk Allah? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatannya? Karena in lam yantahi nasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik nasiyatin kadibatin qati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Faliyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sempurna sekali kalau Anda simak itu untuk kejadian saat ini. Jadi kita kembali pada setara awal, kita sudah punya tujuan Al-Quran di Indonesia, mulai kita gali bersama-sama, maka kuat lagi kita bangkit, sehingga yang dikatakan dengan wabah al-wahnu, yaitu cinta dunia takut mati, maka tentang berita orang kafir kita lihat sekali lagi. Jadi pada berita tentang akhir zaman, orang-orang ingkar itu bahasa Qurannya adalah kafir. Jadi orang-orang ingkar itu, dia kenapa dia bilang dikatakan kafir itu ingkar, karena dia sudah tahu tapi dia ingkari. Jadi kalau misalkan orang-orang yang beragama Hindu, Buddha dan Kristen, kita jangan dulu mengatakan dia kafir, karena jangan disamaratakan semua orang. Kita harus mengatakan seseorang itu pada satu personil, jangan kepada global. Jadi
sudah kita buka surat Al-Alaq tadi, itu adalah yang pertama. Maka yang terakhir suratnya itu adalah surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah itu terakhir. Dikatakan dalam surat Al-Maidah, "Hurimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmul khinzir wa ma ahilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu'u innama zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fis al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan وَمَنِ اضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di sini yang menarik adalah di ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan al-yauma ya'isal ladzina kafaru wa syawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini yang menarik. Menarik karena dikatakan pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi nikmat kita di dunia itu, yaitu Allah sudah ridho dengan Islam sebagai agama kita. Untuk selanjutnya mengenai kabar berita, seperti yang saya katakan bahwa kita selamat karena berita, celaka karena berita. Maka kebenaran dari berita itu kita harus teliti, apakah dengan berita itu membawa penjelasan atau tidak membawa penjelasan. Kalau membawa penjelasan, apakah penjelasan itu tuntas atau tidak tuntas. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq, telah datang suatu kebenaran untuk menumpas kebatilan, maka yang hak itu adalah yang menang. Jadi setiap berita kita harus melihat. Jadi di sini Al-Quran itu menunjukkan suatu kemenangan. Ada lagi sesuatu berita yang menunjukkan tentang kemenangan juga bagi kita. Di sini Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai pengobat. Jadi di situ Al-Quran harus dikaji untuk kita mendapatkan hikmahnya. Dan mengenai kabar berita itu kita buka surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu yang artinya kamar-kamar. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan.
yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi di dalam surat, setiap ada orang membawa kabar berita tentang apapun itu, kita harus menelitinya. Ini perintah Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau kita sudah mengetahui, tidak jabarannya itu tidak masuk keterima akal pikir kita, tidak terima perasaan kita, dan tidak bersandar pada Al-Quran, tidak bisa bersandar dengan hadis, maka kita harus berpikir untuk mengikutinya. Jadi janganlah kita membuat kecelakaan kepada orang lain. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini dapat memberikan Anda kenyamanan dan Anda dapat kembali kepada jalan Allah dengan ridhonya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.